Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ilham. Saya merupakan salah satu anggota mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dan saya dari jurusan Tarbiyah dan Keguruan, program studi Pendidikan Agama Islam. Dan pada video ini saya akan mencoba kemudian untuk menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah Ilmu Al-Quran. Dan video ini merupakan salah satu tugas UAS atau tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Ulumul Quran semester 1. Pertanyaan pertamanya adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan mutasyabih dan muhkam dalam Ulumul Quran atau dalam ilmu Al-Quran. Baik, saya akan sedikit memberikan analogi ya. Bayangkan ada dua jenis buku, satu yang isinya langsung jelas dan mudah dipahami seperti buku panduan, dan satu lagi yang penuh dengan teka-teki atau metafora yang membutuhkan usaha dan kecerdasan untuk memahaminya. Nah, begitulah cara Allah menyusun ayat-ayat di dalam Al-Quran. Ada yang muhkam dan ada juga yang mutasyabih. Baik, jadi saya akan kemudian menjelaskan secara singkat ya, yaitu yang pertama itu ayat muhkam. Nah, ayat muhkam yaitu adalah ayat yang jelas, tegas, dan tidak mengandung banyak penafsiran. Biasanya berisi hukum-hukum, larangan, dan perintah yang langsung kemudian untuk bisa dipahami. Ya, contohnya yaitu di dalam Al-Quran itu yaitu dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Terdapat di Quran surah kedua Al-Baqarah itu di ayat yang ke-83. Sedangkan ayat mutasyabih adalah ayat yang tidak langsung jelas maknanya dan memerlukan kemudian penafsiran atau penjelasan lebih dalam. Jadi seperti itu. Contohnya itu ya tentang sifat-sifat Allah ya, misalnya yuridullahi, misalnya kan itu ada di Quran surah Al-Fatih ayat yang ke-10 itu tentang bercerita tentang tangan-tangan Allah. Tangan Allah itu di atas tangan mereka. Nah, ayat ini tidak boleh kemudian ditafsirkan sembarangan, karena hanya Allah yang tahu makna sepenuhnya. Nah, apa yang kemudian hikmahnya ayat muhkam dan ayat mutasyabih ini? Muhkam memberi kita pedoman yang tegas, sedangkan ayat mutasyabih menguji keimanan kita. Apakah kita tunduk kepada Allah walau tak semua hal dapat kemudian untuk kita pahami. Singkatnya seperti itu. Allah menurunkan Al-Quran ya dengan ayat-ayat muhkam sebagai pondasi dan ayat-ayat mutasyabihah untuk mengajak kita berpikir lebih dalam dan menunjukkan kebesarannya. Saya kira itulah kemudian pertanyaan atau jawaban dari nomor 1 nih. Baik, pertanyaan nomor 2 itu adalah hikmah adanya nasikh dan mansukh dalam ulumul Quran. Ya, kita kembali membuka dengan analogi ya. Coba kita bayangkan, kita sedang menjalani hidup ini. Ada kalanya kita harus menyesuaikan langkah sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Misalnya saat kita masih kecil, aturan dari orang tua sederhana, tidak boleh main jauh-jauh. Namun ketika kemudian kita dewasa, aturan berubah, pergi sejauh apapun, tapi tetap tanggung jawab. Seperti itu. Nah, sama seperti itu, Allah menurunkan aturannya secara bertahap agar sesuai dengan kemampuan umat manusia pada masanya. Ya, apa kemudian hikmah diturunkannya nasikh mansukh ini? Yang pertama itu yaitu memberikan kasih sayang. Nasikh mansukh menunjukkan betapa Allah Maha Penyayang. Dalam Islam, aturan tidak turun sekaligus tetapi bertahap sesuai kemampuan umat. Ya, contohnya larangan minum khamar tidak langsung berlakukan total, tapi secara bertahap. Ya, hingga umat benar-benar siap meninggalkan kebiasaan buruk tersebut. Ya, kemudian hikmah yang selanjutnya itu ujian kepatuhan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin menguji siapa yang benar-benar taat kepadanya. Ketika aturan berubah, manusia diajak untuk menerima dengan penuh iman dan meyakini bahwa semua keputusan Allah adalah yang terbaik. Kemudian yaitu mendidik ya, untuk berproses. Nasikh dan mansukh mengajak kita ya, mengajarkan kita bahwa segala sesuatu memerlukan proses. Seperti belajar ya, kita tidak bisa langsung memahami pelajaran yang sulit tanpa melalui dasar-dasarnya dulu. Ya, begitu juga Allah menurunkan aturan yang bertahap agar umat lebih mudah menerimanya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian sebagai penutup bahwa dengan memahami nasikh mansukh, kita jadi semakin yakin bahwa Islam itu agama yang sempurna, penuh hikmah dan sangat memikirkan umatnya.
Allah tidak hanya memerintah, ya, tetapi juga mendidik, mempermudah, dan memberikan kesempatan kepada kita untuk berkembang. Jadi, mari kita syukuri betapa indahnya aturan Islam ini. Saya kira itulah jawaban dari pertanyaan nomor 2. Baik, pertanyaan selanjutnya itu, pertanyaan yang ketiga itu, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah di dalam Al-Quran? Baik, secara singkat teman-teman, dengan keterbatasan kita dalam membuat video, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah di dalam Al-Quranul Karim, untuk menegaskan kebenaran dan menarik perhatian manusia terhadap sesuatu yang penting. Misalnya Allah bersumpah dengan waktu dalam Quran surah Al-Asr itu, dengan bunyi ayatnya seperti ini, wal asr, demi masa. Ini untuk mengingatkan kita betapa berharganya waktu, supaya kita sadar dan tidak menyia-nyiakannya. Bersumpah seperti ini bikin kita lebih fokus dan serius, karena Allah hanya bersumpah dengan hal yang luar biasa penting. Allah bersumpah bukan karena ragu, tetapi untuk memastikan kita benar-benar paham betapa pentingnya pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini di dalam Al-Quran Karim. Jadi itulah kemudian jawaban untuk pertanyaan ketiga. Kemudian pertanyaan selanjutnya, yaitu apa itu amsal dalam Al-Quran, apa itu, atau jelaskan apa yang dimaksud dengan amsal Al-Quran. Amsal adalah perumpamaan yang Allah gunakan di dalam Al-Quran untuk menjelaskan pelajaran atau konsep yang sulit dengan cara yang mudah kemudian untuk dipahami. Kita memberikan sedikit analogi yang mendasar, Bayangkan kita belajar sesuatu yang rumit, tapi guru pakai contoh sederhana biar kita cepat untuk memahaminya. Nah, begitu juga Allah menyampaikan pelajaran lewat perumpamaan di dalam Al-Quran. Misalnya Allah menggambarkan orang yang menyekutukannya, seperti seseorang yang jatuh dari langit dan disambar petir lalu terlempar jauh-jauh. Itu ada di Quran surah Al-Hajj ayat yang ke-31 itu. Perumpamaan ini bikin kita langsung ngeh gitu bahwa syirik itu sangat berbahaya sekali. Kenapa penting kita untuk pahami ini? Untuk menghidupkan imajinasi. Amsal itu bikin kita langsung terbayang maknanya. Jadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu menyentuh hati dan pikiran. Tidak cuma masuk akal, tetapi juga terasa sampai ke dalam hati. Jadi amsal adalah cara Allah mengajari kita lewat cerita dan contoh. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk tidak paham. Singkatnya seperti itu. Ini pertanyaan terakhir ya teman-teman semua, yaitu kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah umat terdahulu di dalam Al-Quran Al-Karim. Baik, kita menggunakan sedikit penjelasan analogi ya teman-teman. Coba kita bayangkan, kita lagi nonton film atau baca buku tentang tokoh hebat, dan dari situ kita belajar banyak hal tentang keberanian, kesalahan, atau perjuangan. Nah, Allah menyampaikan kisah-kisah umat terdahulu di dalam Al-Quran untuk hal yang sama, tapi levelnya jauh lebih keren karena ini langsung dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa tujuan dan maksudnya? Yang pertama, sebagai pelajaran ibrah dalam kehidupan. Kisah-kisah itu mengajarkan kita apa yang benar dan salah. Misalnya, kisah Nabi Nuh menunjukkan pentingnya sabar meski ditolak banyak orang. Kemudian yang kedua, memberi motivasi dan harapan. Lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam bangkit dari kesulitan menjadi pemimpin Mesir. Ini bikin kita sadar, ujian itu pasti ada ujungnya kalau kita mau bersabar. Kemudian yang ketiga atau yang selanjutnya itu membangun iman. Cerita umat terdahulu bikin kita sadar bahwa Allah selalu menolong orang yang taat padanya dan menghukum yang durhaka. Kemudian yang selanjutnya, menghibur dan menguatkan Rasulullah SAW. Kisah-kisah ini juga untuk mendukung Rasulullah SAW agar beliau tetap kuat menghadapi tantangan dalam beliau berdakwah. Jadi, kesimpulannya bahwa kisah-kisah di dalam Al-Quran itu bukan cuma cerita biasa, tapi sumber pelajaran abadi. Allah ingin kita belajar dari masa lalu supaya kita tidak ulangi kesalahan yang sama dan jadi pribadi yang lebih baik. Itulah kemudian penjelasan dari semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya jawab tadi. Inilah kemudian video saya. Saya mohon maaf sebelumnya jika video saya ini masih banyak kekurangan dan masih banyak kemudian kekeliruan dalam saya menyampaikan. Sekian dari saya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.